Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Retno Ayu Salsabila Putri, perwakilan dari kelompok 7 yang akan menjadi moderator pada pertemuan kali ini. Dari penyaji materi kelompok 6, yaitu adalah mengenai konsep dan teori motivasi yang berpengaruh terhadap proses belajar dan pembelajaran yang akan disajikan oleh kelompok 6. Nah, sekarang saya persilakan untuk kelompok 6 agar bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dengan NIM 24011160034. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 2401116075558. Perkenalkan, nama saya Azizatul Hilma Kamila dengan NIM 24401111060622862. Perkenalkan, nama saya Adinus Hikmah dengan NIM 24011922362. Nah, baik, karena seluruh anggota kelompok sudah berkenalan, maka akan kita langsung mulai saja untuk presentasinya. Untuk kegiatan presentasi saya serahkan kepada kelompok. Silakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian motivasi. Motivasi itu berasal dari kata motif yang berarti daya penggerakan yang telah aktif. Selanjutnya, motivasi adalah kekuatan yang bersumber dari dalam diri individu maupun dari luar individu yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan sesuatu kegiatan. Atau motivasi itu juga bisa disebut dengan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok itu orang tertentu itu bergerak melakukan usahanya. Next. Selanjutnya, fungsi-fungsi motivasi. Yang pertama adalah mendorong manusia untuk melakukan sesuatu tindakan, melepaskan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Lalu yang kedua, memberikan arah yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membantu individu memilih tindakan yang relevan dan bermanfaat serta menghindari tindakan yang tidak mendukung pencapaian tujuan. Nah, fungsi motivasi itu agar kita tuh tidak terjerumus dengan zona nyaman. Jadi fungsinya sudah ada. Jadi kita harus melakukan fungsi tersebut. Selanjutnya saya akan dipresentasikan oleh aku. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perspektif motivasi. Perspektif motivasi terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu perspektif perilaku. Nah, perspektif perilaku ini menekankan peran insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman dalam memotivasi siswa. Insentif adalah rangsangan atau peristiwa positif atau negatif yang dapat memotivasi perilaku siswa. Nah, para pendukung penggunaan insentif menekankan bahwa insentif dapat menambah minat atau kegembiraan kelas dan mengarahkan perhatian ke arah perilaku yang sesuai dan menjauhi perilaku yang tidak sesuai. Guru dapat menggunakan nilai, pengakuan, dan kesempatan istimewa sebagai insentif untuk mempengaruhi perilaku siswa. Perspektif yang kedua yaitu perspektif humanistik. Perspektif humanistik ini berfokus pada potensi pertumbuhan pribadi siswa, kebebasan memilih nasib mereka, dan kualitas positif seperti kepekaan terhadap orang lain. Perspektif ini berkaitan erat dengan keyakinan Abraham Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar tertentu harus dipenuhi sebelum kebutuhan yang lebih tinggi dapat terpenuhi. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang tersusun secara hierarki. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia untuk bertahan hidup atau bisa disebut sebagai kebutuhan pokok yang terdiri dari kebutuhan makan, minum, tidur, dan tempat tinggal. Yang kedua yaitu kebutuhan rasa aman. Ini meliputi keamanan fisik seperti aman dari ancaman, aman dari perang, dan aman dari kejahatan. Yang ketiga, kebutuhan sosial.
Ini berupa cinta, kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, terus rasa setia kawan dan kerjasama. Yang keempat, kebutuhan ego. Kebutuhan ego ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri. Ini mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Kebutuhan ego yang kedua yaitu kebutuhan ego yang diarahkan keluar, meliputi gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Yang kelima yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Menurut Maslow, kebutuhan ini kan harus memenuhi kebutuhan dasar tertentu seperti kebutuhan fisiologis dan rasa aman dulu sebelum kebutuhan ego dan aktualisasi diri. Misalnya, siswa harus memuaskan dulu kebutuhan makan, rasa aman, dan disayang sebelum kebutuhan untuk belajar dan berprestasi. Nah, meskipun menarik, tidak semua orang setuju dengan hierarki kebutuhan Maslow. Karena beberapa siswa mungkin lebih terdorong oleh kebutuhan kognitif untuk belajar daripada kebutuhan akan harga diri. Sementara itu, ada juga siswa yang mampu memenuhi kebutuhan harga diri meskipun merasa belum dicintai atau diterima. Yang ketiga yaitu perspektif kognitif. Perspektif kognitif ini menekankan peran pikiran dan proses mental dalam membentuk motivasi seseorang. Dalam pandangan ini, motivasi lebih dipengaruhi oleh faktor internal seperti tujuan pribadi, atribusi sukses dan kegagalan, harapan untuk berhasil, serta keyakinan akan kemampuan untuk mengendalikan lingkungan dan hasil usaha mereka. Ini berarti bahwa siswa akan termotivasi ketika mereka memiliki kendali atas pencapaian mereka dan mampu mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Konsep motivasi kompetensi dari R.W. White mendukung gagasan ini dengan menyatakan bahwa manusia secara alami termotivasi untuk memahami dan menguasai dunia mereka, yang tercermin dalam upaya mereka untuk terus belajar, berinovasi, dan berkontribusi pada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa motivasi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian individu, tetapi juga dengan keinginan untuk menciptakan dampak yang lebih besar di lingkungan masyarakat dan lingkungan ilmiah mereka. Perspektif yang keempat yaitu perspektif sosial. Perspektif sosial ini menekankan pentingnya hubungan sosial seperti kebutuhan afiliasi dan rasa memiliki yang mendukung. Kebutuhan afiliasi dan rasa memiliki ini berhubungan erat dengan motivasi dan prestasi akademik. Kebutuhan afiliasi atau keterkaitan adalah dorongan untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki hubungan yang hangat dan dekat dengan orang lain. Hubungan yang positif dengan teman sebaya dan orang tua, serta dukungan emosional dari guru menjadi fondasi untuk meningkatkan keterlibatan, motivasi, serta hasil pembelajaran yang lebih baik bagi siswa. Selanjutnya, konsep rasa memiliki. Ini menjelaskan keyakinan bahwa seseorang cocok di lingkungan sekolahnya. Siswa yang merasa terhubung atau cocok dengan lingkungan sekolahnya cenderung lebih termotivasi, terlibat, dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Sebaliknya, siswa yang merasa tidak cocok sering memiliki prestasi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, dukungan emosional dari guru berperan penting dalam memotivasi siswa dan meningkatkan keterlibatan mereka di sekolah. Seperti yang disebutkan oleh penelitian riset, siswa yang merasa mendapatkan dukungan emosional dari gurunya cenderung menunjukkan motivasi penguasaan yang lebih tinggi. Demikian pula, studi oleh Eccles menunjukkan bahwa dukungan yang diberikan oleh guru dapat meningkatkan performa akademik, terutama dalam mata pelajaran yang menantang seperti matematika. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang datang dari luar diri individu seperti hadiah, pujian, penghargaan, pengakuan dari orang lain, dan hukuman. Contohnya, seorang siswa belajar keras untuk mendapatkan penghargaan dari orang tua atau gurunya. Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di sekolah, karena tidak semua pengajaran di sekolah itu menarik minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Lagi pula, seringkali para siswa belum memahami untuk apa ia belajar hal-hal yang diberikan sekolah.
Oleh karena itu, motivasi terhadap pelajaran perlu dibangkitkan oleh guru, sehingga para siswa mau dan ingin belajar. Tetapi, banyak psikolog pendidikan merekomendasikan bahwa motivasi ekstrinsik itu sendiri bukanlah strategi yang baik. Selanjutnya, motivasi intrinsik atau motivasi murni. Motivasi intrinsik ini berasal dari dalam diri individu. Motivasi ini tidak memerlukan rangsangan dari luar karena dorongan untuk melakukan sesuatu sudah ada dalam diri individu. Sumber motivasi intrinsik berupa faktor-faktor internal seperti minat, kebutuhan, kesenangan, kenikmatan, dan rasa ingin tahu. Motivasi intrinsik terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu penentuan diri dan pilihan pribadi. Teori penentuan nasib sendiri menurut Ryan dan Deci menyatakan bahwa motivasi intrinsik meningkat ketika siswa memiliki pilihan dan tanggung jawab atas pembelajaran mereka. Guru yang mendukung otonomi memberikan siswa kesempatan untuk menetapkan tujuan sendiri, merencanakan cara mencapainya, dan memantau kemajuan mereka. Yang kedua, pengalaman optimal dan aliran atau biasa disebut flow. Mihaly Csikszentmihalyi mempelajari pengalaman optimal yang dikenal sebagai flow. Flow terjadi ketika seseorang terlibat dalam aktivitas menantang namun sesuai dengan kemampuan, sehingga menciptakan keterlibatan penuh. Jika keterampilan siswa tinggi tetapi aktivitasnya tidak menantang, mereka akan merasa bosan. Jika tantangan dan keterampilan rendah, maka siswa akan apatis. Namun, jika tugas terlalu menantang dan siswa merasa tidak memiliki keterampilan yang cukup, maka mereka akan merasa cemas. Yang ketiga yaitu minat. Penelitian psikolog pendidikan menunjukkan bahwa minat siswa, baik minat individu ataupun minat situasional, berpengaruh pada pembelajaran. Minat individu berhubungan dengan preferensi atau ketertarikan yang sudah ada pada diri siswa sebelum proses pembelajaran dimulai, seperti ketertarikan siswa pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan minat situasional bersifat lebih temporer dan dapat berubah tergantung pada konteks situasinya, seperti cara pengajaran guru, materi yang diajarkan, dan suasana kelas. Minat terbukti berperan dalam pembelajaran mendalam dan pemahaman yang lebih baik. Teknologi dapat berperan penting dalam merangsang minat siswa dengan menciptakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kehidupan nyata. Selain itu, penelitian mengungkapkan bahwa siswa berkebutuhan khusus dapat berprestasi pada tingkat yang sama dengan siswa reguler dalam beberapa situasi saat menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi seperti pembelajaran berbasis komputer, perangkat lunak pendidikan, dan game edukatif dapat membuat siswa merasa terlibat dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu keterlibatan kognitif dan tanggung jawab pribadi. Phyllis Blumenfeld mengusulkan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendorong keterlibatan kognitif dan tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran. Tujuannya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam memahami dan menguasai materi pelajaran, bukan hanya sekedar mengejar nilai. Gregory Dancourt menekankan pentingnya konteks yang bermakna dalam pembelajaran, di mana materi ajar dikaitkan dengan situasi dunia nyata dan minat siswa. Selanjutnya yaitu penghargaan ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Penghargaan dapat berdampak positif pada motivasi intrinsik jika digunakan dengan bijak, terutama ketika penghargaan tersebut berfokus untuk meningkatkan rasa kompetensi siswa. Sebaliknya, penghargaan yang hanya berfungsi untuk mengendalikan perilaku siswa tanpa menekankan penguasaan keterampilan dapat merusak motivasi intrinsik siswa. Penelitian oleh Cameron dan Pierce menunjukkan bahwa penghargaan verbal seperti pujian dapat meningkatkan motivasi intrinsik, sedangkan penghargaan verbal seperti hadiah atau materi bisa menjaga motivasi intrinsik jika diberikan secara tak terduga atau dikaitkan dengan kinerja yang baik. Namun, jika hadiah hanya fokus pada hasil akhir, motivasi intrinsik dapat berkurang ketika penghargaan tersebut tidak lagi diberikan. Selanjutnya, pergeseran perkembangan motivasi. Pergeseran dari motivasi intrinsik ke ekstrinsik terjadi pada siswa yang beralih dari sekolah dasar ke sekolah menengah, terutama antara kelas 6 dan kelas 7. Hal ini disebabkan oleh lingkungan sekolah yang lebih kompetitif, impersonal, fokus pada nilai, dan kurangnya dukungan dan perbandingan dengan teman sebaya. Motivasi intrinsik menurun, sementara motivasi ekstrinsik meningkat.
Ini terjadi karena pada saat sekolah menengah, siswa merasakan penurunan dalam dukungan sosial dari guru dan hubungan yang kurang erat. Padahal di saat yang bersamaan, mereka sedang mencari otonomi dan pengakuan pribadi, sehingga membuat siswa kehilangan minat pada pembelajaran dan merasa sekolah lebih membosankan. Untuk mengatasi hal ini, guru disarankan untuk membuat lingkungan yang lebih personal dan menarik, dengan memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat pribadi mereka dan menghubungkan materi akademik dengan kehidupan nyata. Ini dapat membantu mempertahankan motivasi intrinsik dan meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya yaitu pemikiran akhir tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Meskipun motivasi intrinsik dan ekstrinsik sering dipandang berlawanan, namun menggabungkan keduanya dengan bijak dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang seimbang dan mendukung perkembangan siswa secara keseluruhan. Faktor-faktor kognitif yang mempengaruhi motivasi yaitu yang pertama ada atribusi, yang kedua ada motivasi dan pola pikir penguasaan, yang ketiga yaitu verifikasi diri, yang keempat yaitu penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri, yang kelima yaitu harapan guru dan siswa, yang keenam yaitu penundaan kepuasan, dan yang ketujuh yaitu nilai-nilai dan tujuan. Yang pertama yaitu atribusi. Teori atribusi menyatakan bahwa individu termotivasi untuk memahami penyebab kinerja dan perilaku mereka yang dapat dikaitkan dengan kemampuan usaha, keberuntungan, atau faktor eksternal. Teori atribusi ini mengidentifikasikan 3 dimensi, yaitu lokus atau internal atau eksternal, stabilitas atau tetap atau berubah, dan pengendalian dapat atau tidak dapat dikendalikan. Yang kedua yaitu motivasi dan pola pikir penguasaan. Motivasi penguasaan menurut Valentine Hardenson dan Carol Dweck menunjukkan 2 respon anak terhadap tantangan, yaitu orientasi penguasaan dan orientasi tidak berdaya. Anak dengan orientasi penguasaan fokus pada proses belajar dan strategi, serta merasa tertantang dan bersemangat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, anak dengan orientasi tidak berdaya mengaitkan kesulitan dengan kurangnya kemampuan, sering merasa cemas dan mengalami penurunan kinerja. Anak dengan orientasi kinerja lebih fokus pada kemenangan, sedangkan orientasi penguasaan berfokus pada pengembangan keterampilan. Yang ketiga yaitu verifikasi diri. Menurut Albert Bandura, verifikasi diri ini yaitu keyakinan bahwa seseorang mampu menguasai situasi dan menciptakan hasil positif. Hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. Siswa yang memiliki verifikasi diri tinggi lebih cenderung menghadapi tantangan belajar dengan optimisme dan ketekunan. Sementara siswa dengan verifikasi diri rendah cenderung menghindari tugas-tugas yang sulit. Yang keempat yaitu penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan diri. Penetapan tujuan yang spesifik, proksimal, dan menentang berperan penting dalam meningkatkan efikasi diri dan pencapaian siswa. Tujuan yang jelas dan konkret lebih efektif dibandingkan dengan tujuan yang tidak spesifik. Ini mencakup dengan sasaran jangka panjang dan jangka pendek. Contoh dari sasaran jangka panjang yaitu seperti saya ini lulus SMA. Lalu untuk contoh sasaran jangka pendek yaitu mendapatkan nilai A pada ujian matematika berikutnya. Kedua yaitu adalah sasaran yang menantang dapat mendorong siswa untuk meningkatkan kemampuan diri karena tantangan dapat memicu minat dan keterlibatan yang kuat. Selanjutnya yaitu perubahan perkembangan dan penetapan sasaran. Perubahan yang terjadi dalam transisi ke sekolah menengah sering meningkatkan motivasi siswa untuk mencapai sasaran kinerja, tetapi menurunkan sasaran penguasaan. Lalu perencanaan dan pemantauan diri ini berperan penting bagi guru dan siswa, di mana siswa perlu merencanakan cara mencapai tujuan mereka. Menjadi perencanaan yang baik melibatkan manajemen waktu yang efektif, berperan prioritas, dan organisasi. Yang kelima yaitu harapan. Harapan siswa dan guru memiliki pengaruh besar terhadap motivasi dan kinerja akademik. Harapan siswa didefinisikan sebagai keyakinan mereka tentang kemampuan untuk sukses, dipengaruhi oleh
Lalu harapan guru yang tinggi dapat mendorong prestasi siswa, meningkatkan rasa percaya diri, dan mengurangi perilaku masalah. Namun di sisi lain, ekspektasi guru seringkali berbeda tergantung pada kemampuan siswa yang dapat menciptakan bias. Yang keenam yaitu nilai dan tujuan. Siswa dengan nilai-nilai positif dan rasa tujuan lebih mampu menunda kepuasan dibandingkan mereka yang tidak. Nilai yang mencakup keyakinan dan sikap diri itu mempengaruhi seberapa keras siswa bekerja untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh yaitu penundaan kepuasan. Menunda kepuasan adalah kunci untuk mencapai tujuan jangka panjang, meskipun remaja lebih tertarik pada kemenangan instan. Penelitian oleh Michel dan rekannya menunjukkan bahwa anak prasekolah yang mampu menunda kepuasan lebih fokus secara akademis, memiliki nilai SAT yang lebih tinggi dan mengatasi stres lebih baik di kemudian hari. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, motivasi hubungan dan konteks sosial budaya. Yang pertama, motif sosial. Motif sosial adalah kebutuhan yang dipelajari melalui interaksi sosial, di mana siswa memiliki kebutuhan beragam untuk berhubungan dan berafiliasi dengan orang lain. Beberapa siswa sangat bergantung pada hubungan sosial seperti teman atau pasangan romantis, sementara yang lain tidak. Penelitian ini menemukan bahwa siswa yang berkompeten secara sosial cenderung berprestasi lebih baik secara akademis. Kebutuhannya akan bersetujuan dari guru dan teman sebaya yang sangat penting. Selanjutnya, hubungan sosial. Hubungan sosial dengan orang tua, teman, dan guru berpengaruh besar pada prestasi dan motivasi sosial mereka, termasuk pola asuh dan kondisi keluarga yang mempengaruhi motivasi. Next. Nah, ini pola asuh dan kondisi keluarga yang mempengaruhi motivasi menurut Rowe et al. 2019 dan Edwards et al. Yang pertama adalah karakter demografis. Ini lebih kepada orang tua dengan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini tuh cenderung lebih aktif terlibat dalam pendidikan anak yang menyediakan lingkungan yang merangsang intelektual. Sebaliknya, orang tua yang sibuk dalam keluarga besar atau keluarga dengan orang tua tunggal serta keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam menurunkan prestasi anak. Lalu yang kedua, praktek pengasuhan anak. Praktek ini mengasuh positif yang meningkatkan motivasi dan prestasi anak. Seperti menciptakan iklim emosional positif yang mendorong internalisasi nilai orang tua serta memodelkan perilaku berprestasi melalui kerja dan ketekunan. Yang ketiga, menyediakan pengalaman khusus di rumah. Orang tua itu berperan dalam membentuk minat dan motivasi anak. Seperti membaca buku serta menyediakan bahan bacaan dapat meningkatkan prestasi dan motivasi membaca anak. Keterampilan yang dan kebiasaan kerja anak sejak taman kanak-kanak menjadi prediktor motivasi dan kinerja akademis di kemudian hari. Next. Yang keempat, teman sebaya mempengaruhi motivasi dan prestasi siswa. Siswa yang diterima oleh teman dan memiliki keterampilan sosial yang baik cenderung berprestasi lebih baik, sementara siswa yang ditolak atau memiliki teman agresif beresiko mendapat masalah prestasi.
demotivasi seperti nilai rendah dan putus sekolah. Yang kelima, guru yang efektif dan mendukung berperannya penting dalam mencapai siswa. Ini lebih mendorong mereka tuh menjadi mandiri dan prestasi dalam lingkungan positif. Siswa ini akan memiliki hubungan baik dengan guru dan sportif dan peduli, lebih termotivasi untuk lebih dalam akademik. Yang keenam, melibatkan orang tua sebagai mitra dalam mendukung prestasi siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika guru secara rutin menginformasikan kemajuan siswa dan orang tua terlibat dalam pembelajaran, siswa cenderung mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Harapan positif dari siswa, orang tua, dan guru juga terbukti sebagai prediktor kuat keberhasilan pasca sekolah dibandingkan faktor sosial, ekonomi, atau prestasi sebelumnya. Ini selanjutnya yang selanjutnya konteks sosiokultural. Dalam konteks sosiokultural, perbedaan pencapaian akademis ini seringkali dipengaruhi oleh status sosial ekonomi daripada etnisitas. Siswa dari latar belakang ekonomi menengah ke atas cenderung berprestasi lebih baik, tetapi siswa berpenghasilan rendah juga dapat meraih sukses jika mendapatkan dukungan yang memadai, pendekatan yang inklusif, dan mentor berkualitas bagi siswa minoritas sangat diperlukan untuk memperbaiki prestasi dan motivasi akademis mereka. Jadi meskipun kita termasuk golongan yang ekonominya rendah, kita juga tidak jangan hilang motivasi, karena sekarang tuh banyak ada biaya siswa yang sangat banyak untuk memadai pembelajaran kita. Juga kita bisa mengolah beasiswa itu dengan kita mencari mentor, ya seperti itu. Jadi kita gak boleh minder. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eki. Kami bingung berkata. Baik, kesulitan berprestasi siswa adalah masalah prestasi siswa sering muncul akibat kurangnya penetapan tujuan, perencanaan, dan pemantauan kemajuan, serta faktor-faktor seperti harapan rendah, penghindaran kegagalan, penundaan, dan perfeksionisme, perencanaan dan ketersediaan dari sekolah. Hambatan itu biasanya mulai muncul di sekolah dasar dan semakin jelas di sekolah mengenai strategi dan guru, konselor, mentor, dan orang tua diperlukan untuk membantu siswa mengatasi masalah ini. Siswa yang berprestasi rendah dan memiliki harapan rendah untuk sukses adalah Jerry Borfi 2010 menjelaskan bahwa siswa berprestasi rendah dengan harapan sukses yang rendah perlu diyakinkan dan kemampuan mereka diberikan dukungan untuk mencapai tujuan. Mereka mungkin memerlukan materi
penyerahan individual untuk menyesuaikan tantangan dengan keterampilan mereka dan harus diminta untuk berusaha lebih keras. Sindrom kegagalan ditangsi oleh rendahnya ekspektasi dan cepat menyerah saat menghadapi kesulitan. Berbeda dengan siswa berprestasi rendah yang berusaha maksimal namun tetap gagal. Strategi untuk meningkatkan motivasi siswa dengan sindrom kegagalan termasuk pelatihan efek diri dan strategi. Selanjutnya, siswa yang memerlukan harga diri mereka dengan menghindari kegagalan. Beberapa individu faktor pada perlindungan harga diri dan menghindari kegagalan yang membuat mereka tidak efektif dalam mencapai tujuan. Strategi yang digunakan meliputi tidak berprestasi, panduan dan penetapan tujuan yang tidak dapat dicapai yang seringkali kaitan dengan pengamatan diri sendiri. Hal ini dapat menyebabkan prestasi yang lebih rendah. Untuk membantu siswa, disarankan untuk membimbing mereka dalam menetapkan tujuan yang realis, memperkuat hubungan antara usaha dan harga diri, serta mendorong keyakinan positif tanpa menenangkan kemampuan tinggi mereka. Siswa yang menunda-nunda itu adalah panduan dalam menyelesaikan tugas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk rendahnya efekasi diri, manajemen siswa yang buruk, kesulitan berkonsentrasi, katakan akan gagalnya, keyakinan negatif, masalah pribadi, harapan yang tidak realistis dan perfeksionisme. Dan siswa seringkali mengakibatkan tugas mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan atau tidak memiliki kegiatan yang kurang penting daripada belajar. Berbagi bentuk pendudukan untuk mencakup harapan bahwa tugas akan hilang dengan sendirinya. Kemudian perhatian yang berlebihan serta ketidakmampuan untuk memilih antara dua tugas. Siswa yang berprestasi adalah perfeksionisme dapat menyebabkan penundaan pekerjaan karena perfeksionisme percaya bahwa kesalahan tidak dapat diterima dan harus selalu mencapai standar tinggi. Ini berpotensi mengakibatkan penurunan produktivitas, masalah kesehatan, hubungan dan harga diri yang rendah. Dampak umum berpotensi meliputi depresi, kecemasan dan gangguan makanan. Selain itu, berpotensi untuk orang tua dapat meningkatkan kecemasan pada anak-anak remaja mereka.
selanjutnya yaitu siswa dengan kecemasan tinggi. Kecemasan dapat mengganggu prestasi akademis, seringkali dipicu oleh tekanan dari orang tua atau harapan yang tidak realistis. Intervensi program yang fokus pada pengembangan pemikiran positif dan modifikasi pikiran negatif efektif dalam mengurangi kecemasan. Selanjutnya yaitu siswa yang tidak tertarik atau interaksi. Jared Bopi 2010 mengemukakan bahwa masalah motivasi yang sulit diatasi adalah siswa yang apatis dan tidak tertarik pada pembelajaran. Mereka menganggap prestasi sekolah tidak penting, sehingga perlu upaya berkelanjutan untuk mengubah sikap mereka terhadap prestasi sekolah. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Aca. Baik, itu tadi adalah materi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji kelompok 6. Dapat saya simpulkan bahwa dalam penyampaian materi kali ini mencakup tentang apa itu motivasi, yaitu adalah menggerak dari dalam diri individu, juga beberapa fungsi motivasi